Simon Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab dan menjadi pemimpin dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus adalah Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya mendengar. Bentuk Yunani Simeon adalah Simon. Ia pertama kali diperkenalkan oleh Andreas, saudaranya, kepada Tuhan Yesus. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Antioquia, dan juga Korintus. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga ke Roma, pusat kekaisaran Romawi. Kemudian Petrus mendirikan gereja di Roma, dan tradisi mengatakan bahwa di kota Romalah Petrus meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Dikatakan bahwa ia disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah atas permintaannya sendiri, sebab ia merasa tidak layak disalibkan dengan kepala di atas seperti gurunya Tuhan Yesus. Makam daripada Rasul Petrus ini terdapat di dasar gedung Gereja Katolik Basilika Santo Petrus di kota Roma, Vatikan, yang menjadi gereja terbesar di dunia dan pusat dari Gereja Katolik. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Rasul Petrus dalam Gereja Katolik dikenal sebagai pemimpin gereja yang pertama, yang kini digembalakan oleh Paus Fransiskus, yaitu pemimpin Gereja Katolik ke-266. 2. Andreas. Andreas adalah saudara Simon Petrus. Arti namanya dalam bahasa Yunani yaitu jantan. Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus. Sebelumnya ia adalah murid Yohanes Pembaptis. Menurut tradisi, Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Skythia, bagian utara Laut Hitam. Tetapi sebuah buku kecil yang berjudul Acts of Andrew, kemungkinan ditulis tahun 260 Masehi, menceritakan bahwa ia memberitakan Injil terutama di daerah Makedonia dan juga mati sebagai martir di Patras, Yunani. Dikatakan bahwa Andreas disalibkan di kayu salib berbentuk huruf X, sebuah bentuk religius yang kini dikenal sebagai salib Andreas. Bangsa Skotlandia menjadikan salib Andreas ini sebagai lambang bendera negara mereka. Pada tahun 357, relik Santo Andreas dipindahkan ke Konstantinopel yang kini disebut Turki. Relik merupakan sebuah benda peninggalan ataupun tubuh daripada orang kudus yang dihormati tersebut. Pada tahun 867, tengkorak daripada Rasul Andreas ini dikirim kembali ke Patras, dan pada tahun 1208, tengkorak yang tersisa di Konstantinopel dikirim ke Amalfi, Italia. Pada tahun 1908, semua peninggalannya dikembalikan ke Patras, Yunani. 3. Yakobus. Nama Yakobus berasal dari bahasa Yunani, Yakobos, yang diambil dari bahasa Ibrani, Yakov atau Yakub, artinya penipu. Nama ayahnya adalah Zebedeus. Bersama saudaranya Yohanes, ia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang menjala ikan. Nubuatan Tuhan Yesus akan kematian Yakobus kelak digenapi ketika Raja Herodes membunuh Yakobus dengan pedang, sekitar tahun 44 Masehi. Kisah Para Rasul bab 12 ayat 2. Yakobus menjadi martir pertama dari 12 murid Tuhan Yesus. Selain Yudas Iskariot, hanya kematian Yakobuslah yang dicatat di Alkitab. Yakobus juga dikenal sebagai Santo Pelindung negara Spanyol. Menurut tradisi yang lain, ia dikatakan telah dimakamkan di Santiago de Compostela setelah jasadnya dibawa ke sana ketika ia dipenggal di Yerusalem. Situs ziarah ini berasal dari abad ke-9. 4. Yohanes. Nama Yohanes dalam bahasa Yunani adalah Iones, yang berasal dari bahasa Ibrani Yochanan atau Yohanan, yang artinya pemberian Tuhan. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus yang bersandar dekat kepadanya pada saat perjamuan Paskah terakhir. Yohanes juga merupakan saudara Yakobus dan mungkin lebih muda daripada Yakobus, sebab di kitab-kitab Injil namanya selalu disebut sesudah Yakobus, kecuali beberapa bagian di dalam Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul.
Tampaknya Yohanes ini sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis, sebagaimana halnya dengan Andreas. Menurut Polikrates, Yohanes meninggal di Efesus. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling lama hidupnya di antara murid-murid yang lain. Mungkin inilah arti tersirat dari Yohanes, bab 21 ayat 23. Yohanes adalah penulis Injil Yohanes. Dia juga menulis 3 kitab, yakni 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, serta kitab Wahyu. Dengan demikian, Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak menulis kitab suci, dan dikenal sebagai rasul kasih yang banyak menulis tentang kasih. Ia membuktikan bahwa wataknya yang keras itu telah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dilansir dari situs ChristianityExchange.com, jenazah dari Rasul Yohanes ini belum ditemukan. 5. Filipus. Nama Filipus berasal dari bahasa Yunani, Philippos, yang artinya pecinta kuda. Injil Yohaneslah satu-satunya sumber yang memberikan informasi yang cukup rinci mengenai Filipus. Tradisi menyebutkan bahwa Filipus mati sebagai martir di Hierapolis dengan cara kepalanya dipenggal. Namun hal ini belum bisa dipastikan. Pada tanggal 3 Agustus 2011, Direktur Italia National Research Council Francesco De Andria mengatakan penemuan makam tua di kawasan Bukit Syuhada, Turki diawali dengan penelitian geofisika secara intensif di kawasan Hierapolis, salah satu peradaban kuno yang kini berganti nama menjadi Pumakale. Dilansir dari situs yang lain, sejumlah ilmuwan dan arkeolog dari Italia baru-baru ini menemukan sisa makam kuno yang diklaim milik salah satu pengikut Yesus, yaitu Santo Filipus. Makam yang terletak di barat daya Turki tersebut sebenarnya sudah digali dan diteliti sejak 10 tahun yang lalu. Enam, Bartolomeus. Nama Bartolomeus berasal dari bahasa Yunani, Bartolomaios. Nama ini berasal dari 2 kata Aram, yaitu bar dan tolmai atau talmai. Dalam bahasa Aram, bar artinya adalah anak lelaki. Karena itu, Bartolomeus secara harfiah berarti anak talmai. Sejarawan gereja yang terkemuka mengatakan bahwa Bartolomeus atau Nathanael melayani India dan meninggalkan sebuah kopi Injil Matius di sana. Tradisi lain juga menceritakan bahwa ia melayani Ethiopia, Mesopotamia atau kini Irak, Partia, dan Likaonia. Bartolomeus juga dikenal sebagai yang membawa Injil ke negara Armenia. Tradisi lain mengatakan bahwa Bartolomeus telah mati menjadi martir di Albanopolis, Armenia, dengan jenazahnya dibelenggu. Dan kini jenazahnya berada di Basilika Santo Bartolomeus di Roma pada tahun 1180. 7. Thomas. Thomas adalah salah satu murid yang paling banyak disebut di dalam tradisi gereja perihal pelayanan, karya, dan kematiannya. Namun tradisi yang paling bisa dipercaya adalah yang menyebutkan bahwa Thomas menjadi misionaris di negara India. Konon ia mati sebagai martir di sana dan dikuburkan di Milapori yang sekarang pinggiran kota Madras. Nama Thomas terus dikenang oleh sebuah gereja yang bernama Martoma yang berarti Tuan Thomas. Ada banyak buku yang diklaim ditulis oleh Rasul Thomas, yang paling terkenal adalah Injil Thomas. Namun, semua buku tersebut ternyata adalah palsu sehingga tidak dimasukkan dalam Alkitab. Sumber lain menyebutkan bahwa ada sejumlah tempat yang terkait dengan kemartiran dan penguburan Rasul Thomas. Tetapi yang paling umum diterima yaitu saat Thomas menjadi martir di Gunung Thomas di India dan pemakamannya berada di dekat tempat Basilika San Tom. Basilika ini adalah sebuah gereja Katolik yang dibangun di India untuk menghormati Rasul Thomas. Tidak jelas kapan tepatnya situs itu dikaitkan dengannya, tetapi tampaknya paling lambat adalah tahun 1523. 8. Matius, yang dalam bahasa Ibrani yaitu Matityahu, disingkat Matai, yang artinya pemberian Tuhan. Ia adalah seorang pemungut cukai yang kemudian dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya. Sumber lain mengatakan bahwa Matius dari Kapernaum ini, yang merupakan anak Alfeus, dikatakan dimakamkan di Salerno, Italia, yang kini telah dibangun sebuah katedral pada tahun 1076 untuk menghormati Rasul Matius. 9. Yakobus, anak Alfeus.
Kitab-kitab Injil hanya menyebut nama Yakobus anak Alfeus dalam daftar para rasul. Injil Matius bab 10 ayat 3. Sebutan mudah ditambahkan mungkin untuk membedakannya dari rasul lain, yakni Yakobus anak Zebedeus. Cerita legenda mengatakan bahwa Yakobus anak Alfeus ini mengabarkan Injil di Persia yang kini merupakan negara Iran dan disalibkan di sana, tetapi hal ini belum dapat dipastikan. Sumber lain mengatakan bahwa ia dirajam sampai mati di Yerusalem, tetapi Nikeporos mengatakan dia disalibkan di Ostrakina, Mesir. Peninggalannya ada di Santi Apostoli, sebuah tempat di negara Italia bersama dengan Filipus. 10. Tadeus. Nama Tadeus dalam bahasa Yunani adalah Tadaios, disebut dalam Injil Matius dan Injil Markus. Di dalam Injil Lukas, ia disebut sebagai Yudas, anak Yakobus. Tadeus pergi kepada Abgar setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan ia tetap berada di sana berkhotbah di beberapa kota di Mesopotamia atau Irak. Sementara tradisi lainnya menyebutkan bahwa Tadeus dibunuh oleh ahli-ahli sihir di kota Suanir di Persia, Iran, dengan menggunakan pentungan atau lemparan batu. Sumber lain mengatakan bahwa Rasul Yudas Tadeus ini peninggalannya berada di Basilika Santo Petrus di Vatikan, Roma, Italia, di kompleks yang sama dengan Rasul Petrus. 11. Simon orang Selot. Di dalam naskah bahasa Yunani Injil Matius dan Injil Markus menyebutkan seorang murid bernama Simon orang Kanani. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama, nama inilah yang dipakai. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan yang baru, yang dipakai adalah Simon orang Selot. Injil Matius bab 10 ayat 4. Selotes adalah kata Yunani yang artinya orang yang penuh semangat. Selain itu, nama Simon Selot juga berarti sosok yang rajin. Nikeporus dari Konstantinopel atau Turki, seorang penulis dari rohaniawan Kristen menulis, Simon yang lahir di Kana, Galilea yang juga disebut orang Selot, telah menerima Roh Kudus dari surga mengadakan perjalanan ke Mesir dan benua Afrika, lalu negara Mauritania dan negara Libya untuk memberitakan Injil. Dan ajaran yang sama diajarkan juga di seputar Samudra Atlantik dan kepulauan yang dikenal sebagai Britania atau Inggris Raya. Sumber lain mengatakan bahwa peninggalan daripada Simon orang Selot ini berada di Basilika Santo Petrus di Roma, di kompleks yang sama juga dengan Petrus. 12. Yudas Iskariot. Nama Yudas dalam bahasa Yunani adalah Iudaios yang berasal dari bahasa Ibrani Yuhda atau Yehuda yang artinya bersyukur. Sedangkan kata Iskariot berasal dari bahasa Ibrani Iskriot yang secara harfiah berarti orang dari Keriot. Sumber lain mengatakan bahwa Yudas Iskariot meninggal di Akeldama dan mungkin masih di sana, tetapi tidak ada yang sangat tertarik untuk meneliti dan juga memuliakan makam daripada pengkhianat tersebut. 13. Matias, pengganti Yudas Iskariot. Setelah kematian Yudas Iskariot, Rasul Petrus mengusulkan untuk memilih pengganti pengkhianat tersebut, sehingga jumlah rasul tetap 12 orang. Lalu Petrus memberikan beberapa persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh rasul yang baru, yakni harus mengenal Tuhan Yesus mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga. Para rasul menemukan 2 orang yang memenuhi persyaratan, yakni Yusuf yang juga dikenal sebagai Yustus dan Matias. Mereka membuang undi untuk menentukan pilihan, dan pilihan jatuh kepada Matias sehingga ia ditambahkan pada bilangan para rasul. Dilansir dari sumber yang lain, orang-orang Yunani mengklaim bahwa Matias dimakamkan di Gonio, negara Georgia, tetapi umat Katolik juga telah memiliki relikwinya di Biara Santo Matius di Trier, Jerman, sejak tahun 1148. Ya, sahabat Angkar dan Data Channel, itulah dia kisah akhir hidup daripada 12 Rasul Yesus dan juga makam daripada mereka. Semoga kiranya apa yang menjadi pewartaan daripada 12 murid Yesus ini dapat diteruskan oleh umat Kristiani hingga sampai saat ini agar menjadi buah-buah pewartaan yang menghasilkan kabar sukacita bagi dunia. Terima kasih.